Assalamualaikum, selamat datang di channel Calon Sudawan. Kali ini kita akan membahas salah satu metode yang ada dalam data mining, yaitu clustering. Kita akan gunakan teknik Cummins clustering untuk memetakan objek, ya kan, atau untuk membuat menjadi beberapa cluster, beberapa kelompok. Dalam hal ini nanti kita ada kasus yaitu memetakan 12 orang siswa berdasarkan nilai mata pelajarannya. Kita ingin memetakan dari ke-12 siswa itu mana siswa yang termasuk paling pintar, kelompok siswa yang terpintar, berikutnya kelompok siswa yang di bawah gitu ya. Kemudian nanti kita juga bisa menjadikan 3 kelompok, ada 4 kelompok, 5 kelompok dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan cari sebenarnya kelompok berapa dia, atau ada berapa kelompok yang sebaiknya kita buat untuk 12 data siswa tersebut ya. Dalam hal ini kita menggunakan software RapidMiner Studio. Anda bisa saja menggunakan RapidMiner biasa, itu sama saja. Perbedaannya mungkin di sini lebih lengkap, kemudian nanti untuk tampilannya mungkin lebih mudah. Tapi bisa sama nih cara kerjanya. Kita mulai dari datanya terlebih dahulu. Kita punya data ada 12 siswa ya, seperti yang ada di tampilan berikut ini. Ke-12 siswa ini kita ingin menjadikan dia kelompok berdasarkan nilainya ya, berdasarkan nilai mata pelajaran. Ada 8 mata pelajaran ini. Jadi nanti kita akan lihat sebenarnya mereka sebaiknya itu dibuat 2 kelompok kah, 3 kelompok kah, 4 kelompok kah, 5 kelompok kah, dan seterusnya ya. Nanti kan kita lihat masing-masing cluster performance-nya. Jadi nanti nilai performance-nya nanti kita lihat, nanti yang mana yang paling baik itu yang akan kita buat kelompoknya ya. Baik, kita perhatikan dulu di dalam RapidMiner. Tahapan pertama yang harus kita lakukan itu melakukan import data. Kalau di RapidMiner biasa di situ ada sebelah kiri tanda panah ke bawah nanti import Excel sheet ya, kalau datanya dalam bentuk Excel. Kalau di sini tidak, kita tidak perlu tidak perlu menjelaskan jenis datanya, kita langsung pilih datanya saja. Klik import data, kemudian my komputer, kita cari penyimpanan di komputer kita. Kemudian ini saya simpan di sini. Kita cari di mana penyimpanannya. Baik, kemudian selanjutnya kita melakukan seleksi data. Ini kan data di Excel itu banyak ya, udah ada tambahan-tambahan dan sebagainya, bukan file murni database-nya. Jadi kita cukup pilih itu dari nama sampai dengan mata pelajaran geografi. Jadi seluruh nilainya yang 12 juga kita masukkan ya ke bawah. Kemudian kita next ya, selesai kita melakukan seleksi. Berikutnya kita inisialisasi ya. Nama ini kita rubah role-nya menjadi label, artinya nanti dia yang mau kita petakan. Jadi misalnya ini tidak ada nama gitu kan, nanti dibiarkan aja, nggak usah pakai label, karena di sini ada kebetulan yang mau dipetakan. Kita buat jadi label. Jika hanya ada angka saja atau data saja, itu nanti otomatis di RapidMiner akan dijadikan IB gitu ya. Oke, selanjutnya matematika ini kita rubah tipenya menjadi integer semua ya. Semua mata pelajaran ini karena nilai dalam bentuk angka kita jadikan integer. Oke. Satu-satu. Baik, selanjutnya jika sudah semuanya, kemudian kita klik next. Ini udah oke ya. Ada data yang salah, ada lengkap semua. Selanjutnya kita simpan kita bisa buat folder baru. Kalau Anda ingin membuat folder baru, klik di local repository-nya, kemudian klik subfolder. Buat di situ misalnya latihan 1 gitu ya. Nah, jadi di sini ada latihan 1. Nah, ingat di data ya. Kemudian simpan dengan nama misalnya alat 1 gitu ya. Berarti data kita nanti namanya alat 1.
Jika sudah tampil seperti ini berarti berhasil kita input datanya. Selanjutnya kita masuk ke desain untuk menghubungkan dengan metode yang mau kita pakai. Di sebelah kiri ini ada ya. Nah, di sini tadi kalau kita sudah berhasil masukkan, di sini lat 1 ada di sini, kita bisa langsung masukkan saja. Oke, kita masukkan datanya, kita tarik aja. Selanjutnya kita pilih operator yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita gunakan K-means clustering. Kita klik aja means, ya means clustering ya kan, kita cari ini. Ya kalau Anda punya waktu luang Anda bisa cari ini satu-satu ya. Ada cara nyarinya, ini Anda kurang kerjaan misalnya ya. Anda cari satu-satu, cari data access, cari sampai dapat. Kalau nggak ada, cari the modeling. Nah, biasa itu di modeling itu memang metode-metode itu. Oke, kalau di Topic Miner yang lama itu bukan segmentasi tapi cluster gitu ya, clustering. Nah ini di sini letaknya tuh K-means itu ya, di K-means kemudian ada tinggalkan drag. Kemudian berikutnya untuk ini masih sederhana ya, belum ada performance ya untuk cluster yang ditemukan. Nah contohnya begini, kita cara menghubungkannya cukup sederhana. Kita koneksikan, bentuk koneksi seperti ini. Kemudian K-nya kita tentukan, misalnya saya mau buat 2 terlebih dahulu. Artinya mau jadi 2 kelompok, 12 itu akan terjadi 2 kelompok ya. Kemudian saya klik run. Ya kan hasilnya bisa dilihat di cluster model ini ya. Dari 12 data itu terbagi 2 kelompok, yaitu cluster 0, cluster 1 atau kelompok 1, kelompok 2 nih ya. Ya kita bilang cluster 0, cluster 1 saja. Itu ada 10 item untuk cluster 0 dan cluster satunya ada 2 item. Apa aja yang 10 itu? Yang 10 itu ada di sini. 1 2 4 6, 7, 8, 9, 5, 10, 11, dan 12. Sedangkan cluster 1 yaitu 3 dan 5. Kita belum tahu mana yang termasuk kelompok yang pintar nih. Kita coba bisa lihat di plotnya. Dari plotnya udah nampak nih, sebenarnya udah nampak nih kalau kita lihat ya. Yang merah berarti yang nilainya cukup tinggi ya, rata-rata tinggi. Kemudian yang bawah itu rata-rata di bawah yang tinggi tadi ya. Berarti kita pastikan yang merah ini kan 1 nih ya. Pasti cluster 1 adalah cluster yang termasuk kategori yang paling pintar di antara yang lainnya gitu ya. Baik, selanjutnya kita ingin melihat performance. Jangan-jangan menjadikan data ini menjadi 2 kelompok bukanlah yang terbaik. Misalnya jangan-jangan 3 kelompok yang terbaik, jangan 4 kelompok yang terbaik. Maka caranya adalah sebagai berikut. Dari data yang 1 ini, kemudian kita butuh satu operator lagi yaitu multiply ya, kemudian kita letakkan di sini, kita hubungkan ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nanti begini ya, satu data tapi bisa dengan beberapa operator K-means gitu ya. Nanti yang membedakan kan K-nya, kelompoknya ya. Jadi kita cari lagi yang clustering yang K-means tadi, means ya, K-means kita taruh di bawah. Jadi nanti kita akan uji dengan clustering dengan K2, kemudian clustering dengan K-nya 3. Kemudian kita cari lagi ya, clustering kita hubungkan lagi dengan K-nya 4. Dan seterusnya Anda bisa lakukan ya, yang 5 dan seterusnya. Kemudian untuk performance-nya, untuk melihat perbedaan mana yang terbaik di antara ketiga atau 4 dan sebagainya itu nanti, kita menggunakan cluster distance performance. Oke. Ya, di sini kita butuh 3, berarti kita akan lihat mana nilai terbaik, performance terbaik, apakah data itu dibuat jadi 2 kelompok, 3 kelompok atau 4 kelompok ya. Nanti ini ya. Yang ini 1 berarti dia yang 2 kelompok ya, K-nya 2. Ini K-nya 3, yang ini K-nya 4. Kita bisa lihat dari sini nih. Nah, ini selesai nanti. Kemudian cara koneksinya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia bersilang. Oke. Dia bersilang. Ya kan? Nah, kemudian Anda bisa koneksikan ke result yang ada di samping sebelah kanan ini. Ya, pernya aja. Ya. Kita akan lihat berapa kelompok terbaik itu dari nilai performance-nya. Yang terbaik adalah yang nilai bool index-nya tuh. Oke. Kita langsung olah saja. Baik.
Nanti dilihat itu dari Davis Bulden ya. Dari nilai Bulden ini kita ingin lihat nilai yang paling kecil. Jadi abaikan saja nilai minusnya karena ini bentuknya absolut. Jadi plus minus itu tidak jadi masalah. Yang penting mana nilai yang paling kecil itulah yang terbaik. Pertama-tama kita lihat performance untuk yang ini, saya ulang lagi, performance-nya dari Davis Bulden ini 71 untuk K-nya 2, yang ini 0,59, yang ini 0,76. Jadi yang paling kecil adalah 0,59. Berarti kelompok ini yang baik adalah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bukan 2 kelompok gitu ya. Mana yang 3 kelompok ini ya. Baik, kita ingin menampilkan katanya 3 kelompok ini ya, berarti klaster 2 ini ya, klaster yang 2 ini kan hanya 3 nih ya. Katanya ini yang terbaik, maka coba kita tampilkan hasilnya. Jadi X-nya juga kita masuk ke riset, klasternya juga kita masuk ke riset. Kita ingin lihat 3 kelompok ini seperti apa sih? Mana kelompok yang terbaik itu nanti mana dia? Coba kita lihat. Baik, klaster ada 3, 0, 1, dan 2. Dimana katanya klaster 0 itu ada 9 data, klaster 1 itu ada 2 data, dan klaster 2 itu ada 1 data atau item. Dimana kalau kamu melihat itu dari folder view-nya ini, jadi ketahuan ya, ini ada klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Tapi kita belum bisa lihat mana di antara ini yang paling tinggi ya, yang paling pintar tuh masuk tuh yang mana dia. Kalau dari plot ini dia masih bercabang-cabang nih. Dari plot bisa sih sebenarnya, tapi ini masih bercabang-cabang. Baik, untuk melihat mana klaster yang tertinggi, sedang, dan terendah, kita juga bisa melihat dari visualisasi. Kita ke example sheet yang clustering 2 ya, karena ini tadi katanya yang terbaik ya. Clustering 2 itu kan berarti yang K-nya 3 tadi. Oke, jadi kamu bisa ke visualisasi di sini, visualisasi, kemudian kita gunakan plot tipenya yaitu scatter 3 dimensi, kemudian x-axis kolomnya itu nama, value kolomnya juga nama, y-axisnya itu cluster, colornya juga cluster. Di sini hasilnya bisa kita lihat ya. Jadi cluster yang tertinggi itu yang warna orange. Nah, di sini nampak titiknya nih. Nah, ini bisa kita gerak-gerakkan. Oke. Nampak di sini yang warna orange itu adalah yang cluster 2. Kalau cluster 2 tadi berarti datanya yang keempat ya. Berarti itu yang paling tinggi, baru yang masuk cluster yang tengah, yang sedang adalah cluster 1. Cluster 1 itu berarti yang datanya 3 dan 5. Kemudian cluster 0 yang paling rendah. Nampak jelas ya, mana yang paling tinggi, sedang, dan yang rendah. Ini jauh lebih jelas ini. Ini untuk settingannya ada di sini, silakan. Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk menjelaskan ini. Nah, kemudian untuk jika Anda mau menjadikan ini laporan, Anda bisa simpan ini di PDF atau di JPEG ya kan. Kemudian nanti Anda berikan nama ya, desktop misalnya sampai set 1 gitu. Oke, ini untuk hasilnya ya, visualisasinya. Demikian pembelajaran data mining Cummins clustering kita menggunakan software Rapid Miner Studio. Semoga dapat membantu. Tadi intinya kita belajar bagaimana cara melakukan koneksi, kemudian menghubungkan dengan cluster, kemudian mencari cluster terbaik itu berapa kelompok. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.